Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, kembali ke sini. Untuk mengatasi ini semua, kita kemarin telah belajar, teman-teman, supaya bisa memahami konsep harta dalam Al-Quran. Allah menyebut dirinya dengan Razzaq, Razzaq, ya, Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, ya, Allah Maha Pemberi rezeki, yang punya segala daya dan semuanya dahsyat, ya. Jadi tidak bisa dibandingkan, laisa kamitslihi syai'. Allah menyebut dirinya dengan Razzaq dan memberikan aturan kepada hambanya untuk memberikan rezeki yang sesuai dengan kadar kehidupannya atau ajalnya, seperti telah kita uraikan di pertemuan yang lalu. Saya berikan bingkainya dulu supaya mengerti apa yang akan kita uraikan di pertemuan pada malam hari ini. Baik, teori yang pertama, rezeki Allah sudah jamin akan diberikan pada setiap hamba. Ya, ini teori pertama, ya, tolong betul-betul dipahami. Saya mohon sekali dalami dengan baik. Ini konsep yang sangat penting. Dengan memahami konsep ini, insya Allah hidup kita akan lebih terukur, lebih tenang, dan tidak khawatir masalah rezeki. Hati-hati, ini sekarang banyak sekali pengaduan, banyak ingin konsultasi. Kebanyakan itu persoalan masalah rezeki. Kena riba kah, tempo utang kah, terlilit ini, itu. Nah, ini persoalannya klasik sebetulnya. Persoalannya, banyak seseorang mengalami persoalan dalam kehidupan yang sulit diselesaikan karena tidak pernah mempelajari akar persoalan. Jadi selalu, mohon maaf, gali lubang, kemudian tambah lagi, gali lubang, tutup lagi. Kalau nggak pernah kita pelajari penyebab lubangnya, nggak akan bisa ditutup sampai selamanya. Ya, ini konsep dasarnya. Mohon izin saya kuatkan kembali. Ya, rizki dijamin oleh Allah akan diberikan pada setiap hamba sesuai dengan kadar ajalnya, yaitu batas hidupnya sampai dia wafat. Ya, rizki akan diberikan. Ya, dalilnya telah kita uraikan bahkan di pertemuan yang lalu. Ya, contohnya misalnya Quran surah ke-87. Ya, ada sebagian teman-teman meminta menyebutkan surahnya, ya, surah Al-A'la, kan? Ayat yang ketiga, ya, sabbihisma rabbikal a'la, ya, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, ya. Ayat yang ketiga, dialah Allah yang telah menetapkan sesuai kadar bagi setiap hamba serta memberi petunjuk dengan kadar itu bagaimana ia diberikan dan seperti apa ia mesti digunakan. Apa yang dimaksud dengan kadar itu nanti ditafsir lagi. Ya, seperti di surah Al-Fajr, surah 89 yang telah saya sebutkan dulu. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Ya, di antara makna kadar itu, satu, diberikan rizkinya. Ini. Ya. Dicukupkan. Dan ini dikuatkan dengan keterangan Rasulullah SAW dalam satu hadisnya yang sahih dan bahkan dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya yang sangat sederhana tapi begitu syarat makna, disebut dengan Al-Arba'in, itu yang 42 hadis yang sering kita baca, kita kaji, kan? Di hadis yang keempat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Saya telah terangkan ini, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqa thumma yakunu mithla dhalika mudghah thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi katbi 40. Yang pertama bi katbi rizqihi. Oke? Jadi dalam usia 4 bulan kandungan Allah perintahkan pada malaikat dengan izin Allah meniupkan roh dan ditetapkan 4 perkara. Yang pertama ditetapkan rizkinya. Ini, ya, sesuai dengan ajal. Dari sini kita bisa katakan bahwa pertama, setiap manusia yang hidup telah mendapatkan ketetapan dari Allah, jaminan berupa mendapatkan kecukupan rizki. Ini dasarnya, cukup rizkinya. Nah, jadi setiap orang yang hidup itu pasti oleh Allah, ya, berdasar perjalanan kehidupannya, berdasar perjalanan usianya sampai dia wafat, itu sudah mendapat jaminan dari Al-Quran akan dicukupkan rezekinya. Awas ya, awas. Ini prinsip dasar nih. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa hidup itu nggak dijamin rezeki, kurang rezeki, itu mustahil. Karena yang paling dasar yang dijaminkan oleh Allah cukup. Jika ada orang yang, ya, merasakan kurang, itu berarti orang yang tidak pernah merasa cukup. Itu problemnya. Ya, boleh jadi, maaf, bukan karena nggak cukupnya, karena dia mengejar satu beban yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, atau mengejar sesuatu di luar asas kecukupannya. Itu persoalannya.
Ya, kalau dia mau naik, nanti ada lagi tahapannya. Tapi Allah jamin, sepanjang Anda gunakan, pasti cukup. Kalau kamu ingin naik level dari ini, dari cukup naik level kedua, maka diberikan lagi secara indah oleh Al-Quran, ini caranya. Kalau kamu ingin naik level, begini caranya. Sehingga tetap setiap level itu sesuai dengan kecukupan perjalanan hidupnya, sampai ia pulang. Tapi kalau level yang nggak dipelajari, maka jadi beban. Ini yang menyebabkan seseorang dari cukup jatuh ke bawah, turun, miskin. Dari miskin, turun ke bawah lagi, fakir. Kalau dia nggak pernah belajar tangganya, maka selamanya dia tidak akan pernah naik. Dan saat akan naik pun, karena tak pernah punya tangga, kemungkinan besar akan jatuh. Itu poinnya. Ya, bisa dipahami ya. Mohon izin kalau agak terlalu berat kosakatanya, mohon diingatkan, nanti saya sedikit sesuaikan. Ya. Teman-teman, kembali ke sini. Ini dalilnya kita kuatkan lagi dengan firman Allah di Quran surah ke-51. Seperti saya terangkan dulu. Surah Adz-Dzariyat, ya. Adz-Dzariyat di ayat ke-22, ya. Teman-teman boleh luruskan kalau nanti ada yang keliru, dicek di mushaf, dan tidak ada aibnya kalau kemudian saya luruskan, tidak ada masalah ya. Sepanjang manusia pasti akan mendapati kesalahan, dan sebaik-baiknya orang salah, orang yang memperbaiki diri. Oke, baik. Quran surah 51 Adz-Dzariyat ayat 22. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu telah ditetapkan rizkimu. Tuh, jelas ya? Wa ma tu'adun, dan segala yang dijanjikan. Jadi Allah sudah menjanjikan. Di antara yang dijanjikan itu rizki. Jadi saat kita mulai ditiupkan roh itu, usia 4 bulan dalam kandungan, rizkinya sudah tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengalir ASI-nya, kan? Sampai dia terlahir, sampai dari sisi yang tidak diduga, baru lahir sudah banyak hadiah, kan? Datang sana sini, Masya Allah, lahir gak bawa apa-apa, tiba-tiba orang bawa hadiah tuh. Bahkan yang paling dahsyat itu anak berkahnya luar biasa. Ya, anak yang dapat hadiah, bapak ibunya yang merasakan hadiahnya. Coba Anda bayangkan, ya, anak baru lahir dibawain kurma, kurmanya 1 dus lagi. Gimana anak baru lahir makan kurma 1 dus? Yang makan bapak ibunya, yang makan ibunya, gitu kan? Anaknya cuma ditahnik sedikit. Ada yang bawa untuk pakaiannya, bawa ininya, bawa itunya, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, ini poin pertama. Jadi cara membacanya begini. Dari sejak awal saja Allah sudah meyakinkan. Bahkan sejak dilahirkan Allah tunjukkan melalui orang-orang sekitaran. Nih, dibuktikan oleh Allah. Kamu jangan takut, baru lahir aja rezekimu sudah ada. Untuk pembuktian. Jangan pernah merasa khawatir, cukup sepanjang tidak menambah beban yang melewati batas kecukupan, sehingga mendorong kita untuk berikhtiar lebih. Celakanya kalau tidak belajar untuk ikhtiar itu yang menjadi beban. Paham ya? Nah, jadi pembuktian dari awal persis seperti Sayyidah Maryam alaihissalam itu diberikan dulu pendahuluan oleh Allah sebelum melahirkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara yang tidak biasa. Dan ini cara ini lebih dahsyat lagi, banyak ya diberikan oleh Allah sebagai petunjuk mukjizat kepada para nabi dan rasul. Jangan karena satu nabi rasul memiliki mukjizat tertentu lalu kemudian diangkat statusnya melebihi batas kenabian kerasulannya. Wah, ini Tuhan nih, karena beda, belum tentu. Nanti Allah bisa menjadikan yang lain lebih untuk menunjukkan bahwa logika yang kita bangun lemah. Seperti kalau Anda katakan Isa itu di luar batas kemanusiaan, lahir tanpa ayah misalnya. Nah, ini bukan manusia, ini Tuhan. Nanti Allah tunjukkan Adam. Ya, inna mathalah Isa kamathali Adam. Ya, sebetulnya penciptaan Isa itu sama aja dengan Adam, Allah yang ciptakan. Bahkan Adam lebih dahsyat. Ya, Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah, Adam tanpa ayah dan ibu. Kenapa yang ini diangkat jadi Tuhan, yang itu tidak? Nah, itu Allah ingin mengkhitab, ya, mengajak logika kita untuk mencerna dengan baik. Dan dahsyatnya dari semua ajaran itu tetap indah sekali. La ikraha fid din. Di atas semua pemaparan ini tetap tidak dipaksa. Yang penting Anda silahkan memilih sesuai dengan nurani, keyakinan, dan semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Maryam diberikan pengantar oleh Allah. Apa pengantarnya? Dari mulai beliau tumbuh, berkembang, dirawat oleh pamannya Nabi Zakaria alaihissalam. Apa yang terjadi dengan beliau? Masya Allah, tiba-tiba setiap mau makan, makanan ada, kan? Setiap ada kebutuhan diantarkan semua oleh Nabi Zakaria. Baru dibuka pintunya mihrabnya, sudah ada semua yang dibutuhkan. Itu yang sering saya ulang-ulang, kan? Di Quran surah ketiga, di ayat yang ke-37 itu. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, di ujung ayatnya, ya. Wajada 'indaha rizqa. Setiap kali diantarkan oleh pamannya Nabi Zakaria, ada semua rezekinya, ada semua rezekinya. Kan? Sampai membangun keyakinan, ada keyakinan di jiwa Maryam. Ini Allah yang berikan. Yakin. Kalau sudah yakin dengan Allah, yakin-yakinnya, tersambung dengan kuat, itulah nanti puncak keimanan yang paling dalam. Dengan semua itu muncul ketawakalan. Jadi udah nggak berpikir yang lain lagi, karena sudah merasa dibuktikan oleh Allah. Makanya ketika pamannya bertanya, ya Maryam, anna laki hadza? Maryam, dari mana semua ini? Qalat, langsung dibuktikan lewat lisannya, huwa min indillah. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah yakin semua dari Allah, sudah tawakal kepada Allah, makanya nggak aneh lagi ketika tiba-tiba beliau mengandung, ditiupkan rohnya oleh malaikat Jibril alaihissalam tanpa pernah disentuh laki-laki manapun, karena sudah dekat dengan Allah dan diberikan informasi. Di situ sudah nggak ragu lagi dengan semua anugerah yang Allah berikan. Bahkan dikuatkan lagi, bayinya baru lahir sudah bisa bicara. Ini Abdullah. Quran surah
19 ayat 31 itu ya, diperintahkan untuk salat, untuk mengabdi kepada Allah, berbakti kepada ibundanya dan seterusnya. Nah, ini namanya pengantar, muqaddimah, awal pemberian yang membuat kita yakin. Sama persis ya, lahir dalam kandungan dijamin oleh Allah rezekinya lewat ASI-nya, makanan ibundanya, baru lahir orang sekitarnya mengantarkan untuk menunjukkan. Makanya orang tua saat dianugerahi anak misalnya terlahir, datang orang tua orang lain, datang tetangga, datang kerabat, bahkan yang tidak dikenal, sesungguhnya itu adalah pertanda dari Allah untuk membangun keyakinan. Hei, kamu jangan khawatir ya, anak ini aku jamin rezekinya kata Allah. Sekarang aja yang nggak kamu kenal datang, kamu nggak usah khawatir. Asal kamu berikhtiar dengan cara yang benar, Allah tunjukkan jalan untuk mendapatkan kecukupan dalam kehidupan. Paham sampai sini? Ya. Jadi ini yang pertama mesti kita bangun. Jadi jangan khawatir, jangan pernah membangun persepsi di benak kita bahwa ini bisa miskin, bisa fakir. Tidak. Batas paling rendahnya cukup. Kemiskinan hanya terjadi bagi orang yang tidak pernah merasa cukup. Bagus kalimatnya nih, bikin quotes ya. Kemiskinan hanya terjadi bagi orang yang tidak pernah merasa cukup. Ya. Sedangkan orang yang selalu mencukupkan dirinya, maka pada hakikatnya dia adalah orang kaya yang sesungguhnya. Nah, ini poinnya. Nah, jadi di batas ini yang harus kita hadirkan dalam kehidupan kita. Kalau ini sudah ada keyakinan, itu insya Allah akan tenang mengalami aktivitas. Nah, untuk bisa mendapatkan keyakinan ini, maka yang harus dibangun adalah pendekatan kita dengan Allah. Ini poinnya. Dan Allah sudah mengatur itu. Bagaimana cara mengaturnya? Lihat semua jenisnya. Pemberian rezeki itu selalu diikat, bahkan dalam keterangan Al-Quran, dengan semua jenis ibadah yang ditujukan untuk mendekat kepada Allah. Dan pokoknya terlekat dan terletak kepada sholat. Lekat dengan terletak posisinya pada sholat. Ya, dari mana buktinya? Pembuktiannya adalah ketika Nabi Zakaria menyaksikan anugerah Allah kepada Sayyidah Maryam alaihissalam dengan pemberian rezeki dari sisi yang tidak diduga itu, maka yang beliau lakukan pertama kali sholat. Dalilnya di Quran surah ketiga, sambungannya Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah, di mihrab itulah beliau salat, berdoa, bermohon kepada Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah yang Maha Pemberi tanpa batas. Nah, ini doanya. Silahkan teman-teman catat ya. Ini doanya nih. Kalau kita memohon kepada Allah, ingin diberikan rezeki, orang mengatakan ini mustahil, ini nggak bisa, ini kayaknya sulit, proyeknya kayaknya nggak memungkinkan, ini kayaknya penyakitnya susah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bangun keyakinan yang kuat tanpa ragu. Keyakinan tanpa ragu disebut iman. Orangnya mukmin. Saya, Anda, kita disebut mukmin supaya nggak pernah ragu. Jadi kalau Anda mau berdoa, jangan menjadi peragu. Seorang peragu yang berdoa, maka sulit diterima doanya. Ingat ya, doa dibangun dengan dasar keyakinan. Keraguan-raguan hanya membuat doa yang kita panjatkan memiliki nilai yang hampa di hadapan Allah. Minta, anugerahkan kepadaku ya Allah keturunan dari sisimu saja, karena semua orang membangun persepsi tidak mungkin. Engkau pasti mendengar doa hamba. Kalau pada yang Maha mendengar tidak dikabulkan, kepada siapa lagi hamba mesti minta? Apa yang terjadi? Baca ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ini dalilnya. Maka turunlah malaikat memberikan keterangan sedangkan beliau masih sholat. Masih berdiri dalam sholatnya di mihrab. Bersamaan dengan itu, proses